Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Rizmiar dari mahasiswi kampus UTD dengan studi manajemen dan nomor NPM-nya 10120258E. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan tentang IAS PAI, yakni yang berjudul makna musibah. Pengertian, musibah merupakan semua kejadian atau peristiwa yang menimpa manusia, baik yang bersifat ringan maupun yang berat, atau sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai bencana, seperti bencana alam, berupa banjir, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab, segala hal yang tidak disukai menimpa seorang disebut musibah. Di samping itu, dalam kamus Al-Bisri disebut bahwa lafal yang tertera yang berarti bencana atau musibah. Menurut Quraish Shihab, kata musibah tidak selalu berarti bencana, tetapi mencakup segala sesuatu yang terjadi, baik positif maupun negatif, baik anugerah maupun bencana. Musibah dalam Al-Quran, kata musibah beserta derivasinya cukup banyak ditemukan, yakni disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 77 kali, yang tersebar pada 56 ayat di 27 surat, dengan rincian 33 kali disebutkan dalam bentuk kata kerja lampau fi'il madhi dan 32 kali dalam bentuk kata kerja masa kini fi'il mudhari serta 12 kali dalam bentuk kata benda isim. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155-156, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa macam musibah yang menimpa manusia sebagai ujian dalam kehidupan di dunia, yakni seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, serta kekurangan hasil panen. Dari ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menerapkan hikmah bahwa dengan banyaknya musibah yang menimpa manusia, maka akan memperkuat serta memperkokoh iman manusia itu sendiri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti surat yang tertera, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqshi minal amwali wal anfusi was samarati wa basyari sabirin allazina idza asabathum musibatu qalu innallahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan contoh kepadamu. Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 165, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata musibah untuk menggambarkan kekalahan umat Islam dalam perang Uhud dan kekalahan kaum Quraisy tatkala perang Badar. Dengan lantunan Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatu qad asabatum mislaiha qultum anna hadza Qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, apabila padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu? Pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 165. Etika menghadapi musibah. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan mengalami musibah, dan setiap manusia memiliki sikap dan dasar tersendiri dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Perbedaannya adalah bagaimana mereka menyikapi serta memahami makna dan hakikat musibah itu sendiri. Ada yang marah, ada yang bersyukur dan bersabar, juga tidak sedikit yang mencela bahkan menyalahkan Tuhan sang pemberi musibah. Al-Quran memberikan tuntunan bagaimana etika dalam menghadapi musibah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sabar. Musibah itu satu. Jika orang yang tertimpa musibah berkeluh kesah dan tidak bersabar, maka musibah itu menjadi 2/3. Artinya, keluh kesah dan sikap
Tidak bersabar justru akan menambah musibah. Di samping selain musibah yang menimpanya, yaitu kehilangan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling sabar ketika musibah datang adalah mereka yang memiliki keteguhan jiwa yang tangguh, sementara mereka yang paling benci dengan kata datangnya musibah tidak lain diakibatkan karena keyakinan yang minim akan pengetahuan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi rendahnya kesabaran dapat dilihat dari teguh tidaknya jiwa manusia dalam memaknai pahala kebaikan yang akan mereka terima. Yang kedua ada syukur. Syukur dalam pengertian yang luas merupakan bentuk penegasan akan kelemahan dan keterbatasan manusia. Ketika musibah manusia menimpa, maka manusia diharuskan untuk bersyukur karena musibah yang menimpa manusia bukan hanya akan terjadi di akhirat, melainkan juga di dunia. Sebab musibah senantiasa akan menghiasi setiap sisi kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada tawakal. Bersikap tawakal dalam menghadapi musibah merupakan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran sebagai suatu keniscayaan akan adanya dalam setiap sisi kehidupan manusia. Musibah dengan aneka ragam bentuknya sebaiknya diterima dengan sikap tawakal. Penyerahan segala urusan kepadanya merupakan suatu bentuk realisasi keimanan bahwa tidak ada yang mampu memberikan atau menahan, menimpakan atau menolak musibah dengan berbagai bentuknya, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat musibah menurut Al-Quran adalah sebagai sesuatu yang menimpa, baik merupakan kesenangan maupun kesedihan, mencakup segala sesuatu yang terjadi berupa kebaikan maupun keburukan, anugerah maupun bencana. Musibah yang menimpa manusia terlepas muslim atau tidak, tua atau muda, perseorangan ataupun secara keseluruhan manusia pasti akan merasakannya, dapat berupa hal yang baik atau yang buruk. Namun perlu diingat bahwa sesuatu hal yang baik atau buruk menurut manusia bukanlah sesuatu yang mutlak. Sebab sesuatu yang akan dianggap baik oleh manusia belum tentu baik oleh Allah. Begitupun dengan keburukan, karena sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Cukup sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.